antara Huggies dan Mamma Mia, dia mengklaim bahwa XL ukuran 12-17 kilo. Ukuran realnya, kenyataannya tuh pun juga berbeda gitu. Parents bisa lihat. Hai parents, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di sini, Mana Husen, dan dengan Maudi. Seperti biasa, selalu menemani. Kali ini aku mau membahas tentang bagaimana tips atau cara memilih diapers biasa yang tepat untuk si kecil nih, parents. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk ketik tombol subscribe dan lonceng agar setiap video yang aku bikin selalu ternotif di YouTube-nya para parents semua. Nah, parents, berawal dari video kita yang kemarin kita bahas, yang mana kita membahas tentang review 11 merek diapers yang ada gitu kan. Nah, dari situ aku bisa menyimpulkan bagaimana sih cara atau tips memilih diapers yang tepat untuk si kecil nih. Kita masuk ke tips yang pertama, yaitu berkaitan dengan size atau ukuran. Parents perlu memilih ukuran yang sesuai dengan badannya bayi kita ya, atau badannya si kecil. Size diaper sendiri, dari tips yang pertama ini kita nggak bisa nyimpulin kayak misalnya nih umur baby kita 6 bulan gitu kan, pasti ukuran diapersnya M atau L gitu kalau misalnya udah 10 bulan, karena nggak sesuai usia sih. Biasanya kita ngelihat dari berat badannya si kecil gitu kan. Berat badannya kayak misalnya sih si Huggies ini dia nyantumin kalau untuk ukuran XL itu berat antara 12 sampai 17, sedangkan Sweetie sendiri itu 14 sampai 18 kg. Nah, Mamma Mia sama kayak Huggies 12 sama 17. Tapi ini pun antara Huggies dan Mamma Mia, dia mengklaim bahwa XL ukuran 12 sampai 17 kilo. Ukuran realnya, kenyataannya tuh pun juga berbeda gitu. Parents bisa lihat sendiri ya, dengan seperti ini aku bandingin kayak gini, dia tuh udah beda banget, lebih besar Huggies daripada Mamma Mia. Jadi memang perlu perhatiin lagi, dan cara ngelihatnya adalah kalau misalnya kita pakaiin diapers ke anak kita, apakah berbekas atau enggak gitu kan ya, garis-garis dari diapersnya. Kalau misalnya terlalu ada bekas dari karet-karetnya, berarti itu parents perlu memperhatikan lagi mana yang pas gitu ukurannya. Karena memang kita melihat dari kenyataannya sendiri nih, di realitanya nih, antara satu merek dengan merek yang lain dengan size yang sama, ukuran realnya itu bisa beda kayak gini, parents. Nah, selain itu juga kita juga harus perhatiin nih, bukan hanya sekedar dari berat badannya juga. Kadang ada beberapa anak yang berat badannya itu sama, misalnya sama-sama 12 kilo, tapi bentuk pinggangnya itu ada yang lebih ramping, ada yang lebih lebar. Nah, oke, parents, tips yang kedua adalah sesuaikan tipe diapersnya sendiri dengan usia si kecil nih. Nah, tipe yang aku maksud di sini adalah ada dua, yaitu tipe perekat dan tipe yang celana ya, atau pants gitu. Nah, kenapa aku sounding soal ini? Karena dari pengalaman aku pribadi nih, si Maudi pada saat bayi memang menggunakan yang tipe perekat. Setelah Maudi udah mulai aktif bergerak, dia lebih cocok untuk menggunakan yang tipe celana atau yang pants. Kenapa? Yang pertama adalah kalau misalnya masih bayi ini kan masih belum bisa ngangkat pangkatnya sendiri nih, jadi kan posisinya kayak masih tidur gitu. Akan lebih mudah kalau kita pakai yang tipe perekat, tinggal ditaruh aja di atas kasur gitu kan, terus babynya ditaruh, udah deh, makainya lebih gampang, langsung di rekatin gitu kan ininya, kanan kirinya. Dan untuk pengecekannya pun juga lebih mudah kan, kalau misalnya udah penuh atau enggak itu bisa dilihat. Dan biasanya sih harga yang tipe perekat ini lebih terjangkau dibandingkan yang tipe pants gitu. Jadi kalau untuk yang masih bayi, tapi aku poinnya adalah kalau yang masih baby, yang masih belum bisa ngangkat pantatnya sendiri dan belum aktif bergerak, itu mending pakai yang tipe perekat deh, karena ribet banget kalau pakai yang tipe celana. Nah, kalau untuk yang udah aktif bergerak nih, yang kayak Maudi ini kan ukurannya udah XL nih, aku pasti akan gunakan yang tipe celana. Maudi sendiri sih udah menggunakan tipe celana itu start dari umur, bukan umur sih, start dari pada saat dia menggunakan size yang M. Jadi yang pas newborn banget sama yang S tuh masih yang perekat, aku pakai setelah udah mulai bergerak. Itu kan agak ribet kalau kita pakai yang perekat kan, dia udah mulai kesana kesini lah, kesana sini, jadi lebih gampang dipakein yang celana gitu man. Dan kelebihannya yang celana itu pun maksudnya nggak mengganggu si baby atau si kecil itu bergerak kayak gitu, kayak lebih fleksibel. Dan pada saat bukanya pun juga nggak perlu khawatir. Walaupun tipe perekat itu gampang dibuka ya, kalau yang untuk tipe celana sendiri itu juga gampang, parents. Nah, di sampingnya kan ini ada kayak garis yang memang
digunakan untuk pada saat udah selesai, udah penuh nih dipakainya nih dirobek aja gitu, lebih gampang. Itu parents tips yang kedua. Kita masuk ke tips yang ketiga ya. Parents harus memperhatikan daya serap dari diapers yang parents beli. Gimana caranya? Caranya adalah kalau dari video sebelumnya yang pernah aku bahas dari review 11 merek itu kan aku coba tuh satu persatu terus bandingin. Aku tuh ngelihat pada saat ada air pada saat aku nuangin air, apakah dia tuh langsung kering atau masih kayak agak basah-basah, itu bisa terasa parents. Apalagi yang kemarin tuh aku bisa bandingin satu sama yang lain tuh kayak kerasa ada yang dia dingin gitu kan, karena gel kan dingin tapi dia nggak basah. Ada juga yang dia dingin plus dia tuh masih basah gitu parents. Jadi kan pasti kalau dipakai yang masih anak ini kan bakal kasihan banget. Pasti nanti kalau yang kulitnya sensitif, kalau kondisi daya serapnya seperti itu akan mengakibatkan yang namanya ruam. Jadi kayak kemerah-merahan lah di bagian area bawahnya si kecil itu. Tapi ada satu merek di parents, aku nggak ada iklan atau apapun ya di sini. Ini memang review jujur aku dari review diaper 11 merek sebelumnya yang aku buat di video aku sebelumnya. Itu ada yang dia walaupun gel ya, tapi pada saat udah penuh itu aku tes lagi, kondisinya tuh nggak yang dingin lembab dan juga nggak basah. Itu benar-benar kering. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena masing-masing merek itu beda-beda ya, lapisan berporinya itu beda-beda. Makanya parents harus perhatikan juga. Intinya untuk kita ngelihat daya serap itu, perhatikan pori-pori dari diapers yang kita beli gitu kan. Kalau misalnya semakin gede itu pori-porinya itu mungkin semakin cepat dia menyerap si pipisnya atau pupnya si kecil gitu kan. Jadi dia nyaman kalau dipakai itu nggak menyebabkan ruam. Nah, ada satu merek yang aku bahas tadi yang memang bagus banget, itu memang yang paling mahal harganya kemarin pada saat aku review, yaitu yang merek Huggies. Tapi lagi-lagi harga bukan menjadi jaminan utama bahwa diapers itu benar-benar bagus ya parents. Itu semua kembali kepada parents masing-masing. Jadi daya serap ini adalah poin ketiga yang perlu parents perhatikan, karena ini akan berdampak pada kenyamanan si kecil dan kesehatan kulit si kecil sendiri. Tips yang ketiga. Oh ya parents, untuk daya serap ini sendiri sih kalau yang pernah aku baca, tapi aku nggak pernah nyoba langsung karena memang selama ini Modi tuh pakai diapers yang sekali pakai. Itu ada juga diapers yang kayak bisa dicuci gitu kan, kayak popok mungkin popok kain ya. Itu memang kalau untuk daya serap, kalau dibandingkan antara yang sekali pakai dan yang yang popok yang bisa dicuci, itu lebih cepat daya serap yang sekali pakai. Makanya memang kita kan perlu mengeluarkan budget lebih gitu kalau untuk menggunakan popok sekali pakai. Nah cuman lagi-lagi itu pilihan parents semua. Daya serap ini penting banget menurut aku karena pasti nantinya akan berdampak pada kenyamanannya si kecil, terus kesehatan kulit si kecil sendiri. Kalau misalnya dia daya serapnya itu nggak bagus, otomatis tingkat kelembapannya yang menyebabkan ruam itu akan semakin tinggi gitu parents. Jadi kan kasihan tuh si kecil kalau misalnya ngeluh gitu kan gak nyaman, nanti pada akhirnya kulitnya yang sensitif apalagi gitu kan juga bermasalah. Otomatis kita akan mengeluarkan budget yang lebih lagi gitu kan. Kalau awalnya kita mungkin pertimbangannya adalah untuk menghemat, itu perlu dipertimbangkan parents. Parents tips yang keempat adalah kalau yang dari pengalaman yang ada itu, dari beberapa merek yang aku bahas kemarin 11 merek itu ada yang mengandung cairan-cairan tertentu seperti aloe vera, dan ternyata cairan-cairan yang seperti itu bermanfaat loh parents. Maksudnya di luar dugaan juga, kayak dia itu bisa kayak meningkatkan daya serap juga dan kayak membuat si baby itu memiliki kenyamanan tersendiri yang kita nggak bisa explain seperti apa gitu parents. Karena penjelasannya adalah tidak hanya lapisan yang berpori seperti yang aku jelasin di tips ketiga tadi, seperti yang berpori gede itu lebih bagus, tapi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu juga menyarankan memilih lapisan yang ditambah dengan formula khusus. Seperti ini ada zinc oxide ya, terus ada aloe vera dan petroleum. Nah itu mungkin sangat medis sekali istilah-istilahnya. Nah mungkin dari 3 formula itu bisa dicoba pada saat parents beli, apakah memang lebih nyaman dibandingkan yang tidak memiliki formula. Bisa dicoba sendiri, karena jujur secara pribadi aku belum coba nih, tapi aku penasaran, nanti aku bakal coba bandingnya. Nah tips berikutnya adalah ada beberapa merek yang mungkin mengklaim bahwa lapisan luar dari popoknya itu waterproof gitu kan. Sebenarnya kalau ada pertanyaan lebih baik mana, yang waterproof atau yang berpori gitu bagian luarnya. Sebenarnya sih kalau dari yang aku baca-baca itu yang lebih baik adalah yang berpori lapisan luarnya, bukan yang waterproof gitu kan.
Percuma kalau waterproof tapi dia tidak memberikan sirkulasi udara yang baik, juga daya serapnya juga akan terganggu gitu parents. Jadi ya mungkin itu yang bisa menjawab kalau misalnya ada pertanyaan atau beberapa merek yang mengklaim dia waterproof. Lebih baik mungkin parents memilih yang lapisan luarnya berpori kayak gitu. Nah parents, kita masuk ke tips yang terakhir. Di sini aku mungkin memberikan tipsnya agak sedikit berbeda. Poinnya adalah harga itu bukan segala-galanya nih parents. Maksudnya adalah mungkin kalau ada yang memberikan saran bahwa kita harus menyesuaikan banget nih dengan anggaran yang kita punya, memang itu penting, tapi lagi-lagi kita perhatikan juga tingkat kenyamanannya si kecil. Kenapa? Nih misal nih dalam satu case aku mau cari diapers yang murah aja lah gitu kan, lagian juga dibuang gitu. Tapi ini kan lagi-lagi tergantung pemikirannya parents sendiri. Nah kalau misalnya ada case kayak gitu, ternyata ini udah pakai dan ternyata kalau misalnya kulitnya sensitif masih aja diterusin, otomatis kan dampaknya ke si kecilnya sendiri nih. Jadi nanti ada masalah di kulit, dia jadi ruam, otomatis kan parents juga harus memikirkan untuk biaya pengobatannya lagi nih ke dokter atau penanganannya seperti apa gitu kan. Nah kalau misalnya kita masih agak-agak oh ya beli yang tengah-tengah lah, medium tapi masih oke, kenapa enggak gitu kan. Yang penting kan di kesehatan dan kenyamanannya si kecil ini terjaga gitu parents. Dan lagi-lagi kenapa aku bilang juga harga bukan segala-galanya, berangkat dari review aku sebelumnya, itu 11 merek diapers itu yang ada. Itu kan harganya dari yang paling mahal sampai yang paling ekonomis. Itu pun aku bandingin bahwa nggak selalu kok yang mahal itu lebih bagus dibandingin yang lebih ekonomis dan yang lebih murah gitu parents. Jadi itu kesimpulan yang bisa aku ambil bahwa apapun barang-barang yang kita beli itu nggak harus mahal kok. Ternyata kualitas yang harganya mungkin lebih murah itu sama gitu, jadi nggak terlalu jauh beda. Makanya nggak masalah kalau misalnya kita memilih harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang hampir-hampir mirip gitu. Jadi nggak harus selalu mahal. Jadi memang poinnya adalah harga tidak segala-galanya, tetapi tingkat kenyamanan itu penting untuk si kecil, ya kan parents? Mungkin aku bisa kasih saran untuk bisa parents bisa mengira-ngira nih, karena kan merek di luar sana tuh banyak banget dan bingung pilih yang mana. Dari review yang aku kemarin mungkin bisa dilihat tuh, bisa bandingin. Nah tapi lagi-lagi cocokin dulu nih sama si kecil, apakah pas atau enggak, nyaman atau enggak. Caranya adalah beli jangan langsung sekali banyak nih parents beli yang ada itu yang jual satuan juga, atau mungkin dengan jumlah atau isi yang lebih sedikit, misalnya cuma isi 20 berapa, dicoba-coba dulu gitu kan beberapa, baru nanti kan kita bisa bandingin satu merek dengan merek lainnya mana yang lebih pas untuk si kecil. Oke parents, itu aja tips bagaimana cara memilih diapers yang tepat dan cocok dan nyaman untuk si kecil. Oke parents, semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Stay healthy for your family. Happy mom, happy baby. Bye.